Pencetak kuatrik timnas Indonesia U19, Hoki Caraka, ternyata awalnya bek, bukan penyerang. Hingga cerita sang ayah, korbankan pekerjaan demi Hoki Caraka jadi pesepak bola. Timnas Indonesia U19 menggilas timnas Brunei Darussalam U19 dengan skor telak 7-0 pada pertandingan kedua mereka di grup A Piala AFF U19 2022. 4 dari 7 gol dicetak oleh Hoki Caraka. Gol-gol timnas Indonesia U19 dicetak oleh 4 pemain berbeda. Hoki Caraka mengukir kuatrik, sedangkan Ronaldo Kuate, Arkan Fikri, dan Afrianto Niko masing-masing menyerangkan 1 gol. Hoki Caraka kini menjadi salah satu andalan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Namun, di balik ketajamannya itu, pemain dari klub PSS Sleman ini ternyata awalnya bermain sebagai bek, bukan penyerang. Perjalanan karir Hoki Caraka sebagai pemain sepak bola berawal dari sekolah dasar. Ketika itu, Hoki Caraka mengaku sangat sulit bila disuruh untuk bersekolah. Hoki Caraka kemudian melihat temannya yang sering mendapatkan dispensasi dari sekolah karena mengikuti turnamen sepak bola. Hoki Caraka lalu memberanikan diri untuk ikut-ikutan bermain sepak bola demi mendapatkan izin tak bersekolah. Teman sekolah dasar ada yang bermain bola dan menjuarai beberapa turnamen. Dia akan mendapatkan izin terus-terusan, kata Hoki Caraka pada Maret 2021. Kemudian saya mencoba ikut-ikutan karena saya itu kalau disuruh sekolah paling malas. Terus ikut sampai SMP dan izinnya lancar. Langsung ditekuni, ujar Hoki Caraka. Dimulai dari seleksi Garuda Select. Sejak saat itu, Hoki Caraka kemudian menekuni bidang olahraga sepak bola. Hoki membela SSB kecil di Gunung Kidul yang kemudian melambungkan namanya hingga direkrut PSS Sleman. Hoki Caraka ketika itu dipersiapkan untuk kompetisi Elite Pro Academy EUPA U16. Akan tetapi, saat itu Elite Pro Academy U16 batal digelar karena pandemi COVID-19. Meski demikian, bakat Hoki Caraka ternyata diendus oleh tim pencari bakat Garuda Select. Hoki Caraka pun ikut seleksi Garuda Select dan berhasil tampil 2 edisi, yakni pada edisi ketiga dan keempat. Posisi Hoki Caraka dari bek ke penyerang. Hoki Caraka awalnya bermain sebagai bek sejak masih di SSB. Namun, pada saat mengikuti seleksi Garuda Select, legenda Chelsea Dennis Wise dan Des Walker melihat bakat lain yang dimiliki Hoki Caraka. Ketika itu, waktu seleksi Garuda Select dan kebetulan hujan deras, sehingga tidak jadi latihan dan seleksi. Jadi tes kecepatan dari gawang sampai garis tengah. Ternyata saya paling kencang, kenang Hoki Caraka. Ketika di briefing terakhir ditanya, kami itu posisinya apa dan bisa bermain di posisi apa? Saya jawab bisa striker. Pada babak pertama masih jadi stopper dan babak kedua dijadikan striker dan mencetak hat-trick, ujar Hoki Caraka. Hoki Caraka moncer di Inggris. Ketajaman Hoki Caraka semakin terlihat saat mengikuti Garuda Select Jilid 4 di Inggris. Hoki Caraka bahkan berhasil menyabet pemain paling tajam dalam tim. Hoki Caraka tercatat mencetak 14 gol selama membela Garuda Select. Pencapaian itu dibukukan Hoki Caraka dengan menjebol gawang klub-klub Inggris. Kini, Hoki Caraka menjadi andalan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Mari kita nantikan gol-gol lainnya dari Hoki Caraka. Di balik kuatrik Hoki Caraka, ada cerita ayah korbankan pekerjaan demi Hoki Caraka jadi pesepak bola. Hoki Caraka mencetak 4 gol saat timnas Indonesia menghancurkan Brunei Darussalam 7-0 di penyisihan grup A Piala AFF U19 2022. Sang ayah, Ribut Budi Suryono, 42 tahun, bercerita soal pengorbanan dirinya mendukung karir sepak bola sang anak. Selama ini, Ribut mengaku keluarga memang mendukung penuh anak keduanya itu dalam meniti karir di dalam olahraga sepak bola. Bahkan, Ribut pernah mengorbankan pekerjaan utamanya agar bisa mengantar Hoki berangkat latihan sepak bola dan sekolah. Saya sendiri malah tidak menyangka permainan Hoki akan sebaik tadi malam. Tapi, saya bersyukur Hoki mampu memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, kata Ribut saat berbincang dengan Detik Jateng melalui sambungan telepon. Jadi, karena kebiasaan dari kecil, si anak sudah ke arah sepak bola. Akhirnya 100% dari keluarga mendukung 100%. Saya itu karena mendukung 100% cita-cita anak saya di sepak bola. Sejak tahun 2016-2017, saya mengorbankan pekerjaan saya. Jadi saya tukang ojek intinya.
Jadi, ojek pulang pergi hoki cara ke sekolah dan mengantar latihan anak, ujarnya. Jadi, saya korbankan untuk cita-cita anak saya. Dan saat ini, kerjanya hanya serabutan. Lanjut Ribut. Terkait apakah ada arah atlet yang mengalir darinya, Ribut mengaku tidak ada. Namun, Ribut mengaku almarhum ayahnya adalah pemain sepak bola amatir. Kalau saya sendiri tidak bisa apa-apa dalam bidang olahraga, tapi konon katanya, bapak saya almarhum pemain sepak bola Tarkam. Mungkin ada darah dari kakeknya. Kalau secara saya sendiri malah tidak tahu bola, imbunya. Bagaimana menurut Anda sobat bola?